tidak hanya kepentingan Watangrejo, ini kepentingan seluruh masyarakat luas. Warga niku napa niku diwenehi ngertos menawi titik pabrik enten mriki. Oh, tapak pabrik. Pabrik mriki. Dados warga niku mboten ngertos. Gunung Sewu adalah kas kelas 1 yang seharusnya memang harus dilindungi. Kalih riyen niku numbas gunung niku mboten terbuka, ngendikane ajeng nggih penghijauan jarak. Membantu para petani untuk menggagalkan berdirinya tambang dan pabrik semen di sini. Kawasan kas itu punya sistem hidrologi yang memang unik, Pak. Kenapa dibikin museum kas itu? Karena unik, Pak. Kami berkomitmen dari Tali Jiwo itu, walaupun kita menolak, gitu, itu tetap akan menciptakan suasana yang kondusif. Nah, tadi ini kan mboten tani, Pak. Jeng kula nggih nyekolahke anak kula napa. Betul kami protes, betul kami menolak, betul kami tidak terima merasa disakiti, tapi kami ya pengen menempuh jalur-jalur yang Mari kita ciptakan keadaan situasi yang kondusif di Wonogiri, khususnya di Pati. Karena tidak semua masalah itu bisa kita selesaikan dengan cara kekerasan. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam pemirsa YouTube channel Portalika News Network. Saat ini kami berada di Dusun Pelem, Desa Watangrejo, Kecamatan Prajimantoro, Kabupaten Wonogiri. Saya Triyanto Edi Suryono, pemimpin redaksi dari Portalika News Network. Dan di samping saya ini, alhamdulillah ini, bertemu dengan teman-teman Paguyuban Tali Jiwo. Yang mana kita ketahui beberapa waktu yang lalu atau sampai sekarang di dunia medsos itu baru rame-ramenya soal pembangunan pabrik semen di Prajimantoro, Wonogiri. Itu terkait juga nanti kawasan kasnya di Prajiga bagaimana, nanti kita akan bincang-bincang dengan Mas Suryo Permen yang di sebelah paling ujung itu sebagai ketua Paguyuban Tali Jiwo, Mas Suryo, dan yang di tengah ini Mas Anto gitu. Dan ini juga ada warga yang di sekitar kita di studio alam ini, pemirsa. Kita sengaja datang langsung ke lokasi, kita merasakan bagaimana nanti warga Watangrejo Prajimantoro ini dalam wadah Paguyuban Tali Jiwo. Sebelumnya Mas Suryo, kenapa dinamakan Paguyuban Tali Jiwo, Mas? Bisa dijelaskan ya, Mas Suryo? sebenarnya saat kita berkumpul, itu nama memang kami belum merencanakan. Kemudian ada salah seorang kawan secara spontan, Tali Jiwo wae. Wong pelem, pelem Tali Jiwo kan. Itu sebenarnya belum serta-merta diterima pada saat itu, Pak. Tapi bareng dipikir-pikir, satu, Tali Jiwo itu kan kalimatnya lancar, Pak, nggak ada mandeknya. Tali Jiwo. Sekarang orang akan cepet nek coro saat ini kan easy listening, Pak. Nangkepnya cepat, mudah didengar. Iya. Tali Jiwo, saya kemarin sama kawan-kawan yang di Praci lewat aja, woi Mas Tali Jiwo kan gitu. Jadi mudah dihafal yang pertama. Terus selanjutnya filosofi lain, ternyata ini bisa kita buat akronim, Pak. Tolak ambisi liar industri. Sebenarnya pada awalnya jika ingin Watangrejo aman, tapi karena ini ternyata tidak hanya kepentingan Watangrejo, ini kepentingan seluruh masyarakat luas, maka kita lebih filosofis
dengan singkatan Jagat Ijo Wasis Aji. Oh, Jagat Ijo. Tolak ambisi liar industri, Jagat Ijo Wasis Aji. Keren ya Pak? Iya betul. Jadi atau karena jiwa itu kan roh gitu. Nah, ketika tali kan ikatan, berarti ketika roh kabeh diikat dadi siji iso manunggaling Niku nggih. ngaten gitu, manunggaling warga Watangrejo gitu. Nah, ngene iku. Oh, berarti nggih sae niku. Enggak kabar itu muncul kapan, Mas? Akan ada pabrik, terus ada penambangan, kapan itu? Kalau kabar simpang siurnya sampun Udah udah lama? lama Pak. Udah 10 lama. tahun lebih. Lebih nggih Pak? Jangan 10 tahun lebih ya? Kalau 2018. petani Pak ngertos niku nggih diundang teng balik desa niku Januari. Januari kalau wingi. Nggih. 2000 sampai Selangkung iki. Selangkung. berarti kalangan berani. Nggih, nggih. Kula nggih kaget, Pak. Diundang teng balik dusun ini. Berarti niku sudah beredar di medsos. ya sudah beredar di terutama kawan-kawan pemerhati lingkungan kalau Ya, lebih peka terhadap hal ini. Nggih, nggih. Nah, niku Mas Suryo setelah muncul paguyuban terus nopo langkah jenengan? Nggih. Jadi kami mewadahi warga masyarakat ini dalam sebuah paguyuban. Bahkan ya nyuwun sewu, kita berinisiatif untuk memurnikan mengawal aspirasi yang asli ini, original ini ya dalam bentuk paguyuban. Dan kami juga menerima dukungan, gelombang dukungan. Ya, seperti yang penjelasan Persani saiki, kami membuat kelompok yang lain yang bernama Laskar. Pada dasarnya kan paguyuban ini beranggotakan penduduk asli, petani pemilik lahan dan yang concern di memang benar-benar di Watangrejo, di Pelem Watangrejo untuk menjaga aspirasi kemurnian aspirasi itu dan juga melakukan langkah-langkah advokasi. Tapi kalau Laskar kita untuk membuka diri, menerima dukungan, masukan dari kawan-kawan dari seluruh Manapun. Iya. Itu Mas Santo, lokasinya kemarin Januari kemarin juga ikut pertemuan di desa Watangrejo. Tidak ya, tapi warga memang baru tahu kalau di sini akan dibangun pabrik Januari kemarin. Ya. Gitu. Nah, menurut jenengan informasi itu lahan yang akan terkena proyek penambangan bahan baku semen itu hanya di Watangrejo tok atau di desa lain? Kalau tapa Pengetahuan jenengan. nggih, sepengetahuan kula niku untuk wilayah tambang itu sebetulnya tidak mencakup di Watangrejo. Tidak mencakup. Nggih, maksudnya tidak semua. Tidak lokasinya itu tidak hanya di desa Watangrejo. Tidak ada di Watangrejo. Nggih, Untuk yang area tambang. tambang. Tapi untuk yang pabrik, Pabrik khusus di khusus di Watangrejo. Nggih. Kalau Pabriknya. tidak di Watangrejo, Tidak hanya di tidak hanya di Watangrejo untuk yang tambangnya di desa mana saja? Desa Sambiro, Desa Suci sebagian ada. Terus Desa Gambir Manis ada. Desa Petir Sari. Jawa ada, Petir Sari ada, Pak. Sekitar 5 desa berarti ya. Nggih. Empat tadi. Watangrejo, Petir Sari, Jawa, Gambir Manis, Suci 5. 5 desa. 5 desa kembali ke Mas Sambiroto masuk ya? Sambil itu sebagian. Oke. Artinya 5 sampai 6 desa nggih, ketika nanti ide ini rencana ini terrealisasi nggih. Berarti ada 6. Mas Suryo, selaku ketua paguyuban itu akankah nanti juga merekrut atau mengkampanyekan paguyuban Tali Jiwo terhadap warga-warga di desa lain itu? Ini kan jenengan baru di Watangrejo ya, teman-teman yang tergabung di Tali Jiwo. Ya. Saya klarifikasi, saya ketuanya Pak Harto. Pak Harto. Saya pendampingnya. Jadi
Tali Jiwo ini memang kami khususkan untuk Watang. yang warga pemilik lahan Oh, tambang iya. yang mempunyai aspirasi ini yang bisa kita jadikan sebagai wadah untuk saling bahu membahu nanti saling membela mengajukan langkah-langkah advokasi itu. Iya, iya, iya. Dalam hal kami mengkampanyekan lebih luas, ya seperti tadi Laskar Tali Jiwo yang kita kembangkan ya. Kita kembangkan. Untuk sementara ini memang belum ada kepengurusan untuk Laskar. Siapapun nanti bisa kita susun di situ nanti. Jika kawan-kawan semua berkenan. Jadi agar bukan bermaksud untuk sok eksekutif, eksklusif, bukan. Cuma biar tetap original, Pak. Biar tidak ada dugaan ditunggangi, ditumpangi dan lain-lain. Maksud kami begitu. Ini Mas Arya, kalau kemarin saya mendengarkan jenengan di RDP, rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Wonogiri itu ada semacam kekhawatiran ya, ada kekhawatiran salah satunya itu kalau saya nggak salah dengar itu terkait dengan kawasan KAS ya. Benar, di Praji ini masuk kawasan KAS? Iya, masuk, Pak. Masuk. Bentang berapa luas, Mas? Bisa jelaskan itu? Oke. Kalau kawasan KAS itu sebenarnya nggak cuma di Watang aja. Dari Gunung Kidul, Wonogiri sampai Pacitan kan ini sebuah kawasan KAS yang bersatu. Gunungan Seribu ya? Gunungan Seribu. Gunung Sewu ini adalah KAS. Semua bentuk kawasan bentang alam KAS yang sama. Namun sebelum 2014 ini masih dikategorikan dengan kategori yang berbeda. Diklasifikasikan secara berbeda dengan saat ini. Justru dulu 2014 masih gelondongan. Sebelum ada klasifikasi. Sebelum 2014 itu malah masih begitu standar nasional bahwa Gunung Sewu adalah KAS kelas 1 yang seharusnya memang harus dilindungi. Untuk dilindungi tidak boleh, apalagi ada pengerusakan, tidak boleh ada aktivitas pertambangan. Kemudian karena sepengetahuan saya kan, karena ya memang Jogja lebih intens tentang menyikapi aksi tambang pribadi, tambang liar. Kemudian pemerintah berawal dari pemerintah Jogja, kemudian mengajak Pacitan dan Wonogiri untuk mengajukan usulan ini ke Kementerian ESDM. Kemudian Kementerian ESDM membuat peraturan menteri. Sudah masuk di UNESCO kan? Kalau UNESCO justru ada sudut pandang berbeda, Pak. Tidak. Jadi KBAK itu kemudian disusun tahun 2014 nomor 3045 itu. Disusun ya sedemikian. Yang seperti saya ceritakan kemarin, ada yang terenklav secara politis dan lain-lain. Jadi sebenarnya tetap masuk, tapi dikeluarkan. Terutama yang kawasan tambang, kawasan yang memang diincar tambang untuk bahasa kasarnya memang udah diincar gitu. Dan sebenarnya lebih parah di Paranggupita kalau kita lihat petanya. Tapi mereka belum, karena saat ini belum ada isu yang dimasukkan di sana, makanya masih adem-adem aja. Justru di sana jauh lebih luas. Berbatasan dengan pantai juga. Padahal kalau kawasan KAS gitu ada potensi sumber air nggak, Mas? Dari pandangan jenengan? Kawasan KAS itu punya sistem hidrologi yang memang unik, Pak. Jadi saat dulu sebelum mulai para akademisi dan para peneliti itu mulai memanfaatkan potensi hidrologi KAS itu, daerah kami ini daerah mahal air, Pak. Kekeringan. Kekeringan. Yes, di berita
pasti kan musim kemarau is bantuan air. bantuan Drop tangki, banyu. drop tangki lah, penjelasan kan masih Nggih, nggih. ingat. Itu baru mulai tahun pinten mulai sumur bor. 2000-an nggih. Nggih, pokoknya zaman kula sih sekolah SMA kula kelingan. 99 2000-an. Oh, muncul sumur bor. Nggih baru mulai diaplikasikan karena memang sumur-sumur bahkan sumur-sumur Lama. rumah tangga di sini itu Pak itu dalam-dalam dulu karena memang kawasannya kawasan batu kapur dengan sistem hidrologi yang memang berbeda Berbeda. dengan sistem non Tekstur tanah bawah beda ya. ya kalau hidrologi non karst itu kan air tanah Pak jadi air tanah itu ada konturnya kalau di bawah. Nek kula biyen sinaune kan ngono niku. Ada. Kalau di kawasan kars kan berbeda. Kawasan kars itu sistem hidrologinya melalui alur-alur lorong, rongga. Jadi memang beda. Gitu. Ada yang ngebor sedalam itu terus keluar. Ya memang karena memang cadangan airnya juga banyak di bawah. Tapi beda, bukan cadangan air yang bisa secara aquifer itu dibuat seanggon-anggon misalnya kalau di daerah non-karst. Terus air akan tersedot karena ada hisapan. Kalau di sini tidak seperti itu. Beda, memang unik hidrologi kars itu. Makanya sini kadang disebut luweng itu ya. Ya, luweng air. Ya, sistem hidrologi kars itu ya dicirikan dengan itu. Ada luweng, ada yang namanya ponor. Ponor itu yang lubang-lubang yang lebih kecil. Ada luweng yang lebih besar. Gua-gua juga termasuk. Berarti itu ya masuk kawasan kars maksudnya tidak dilakukan itu. Tapi ternyata RDTRK-nya yang baru itu sudah RT/RW-nya yang baru sudah mengeluarkan kawasan secara makro di tahun 2014 tadi menjadi kategori-kategori ya tadi. 2014 langkah mereka adalah kita dikeluarkan dulu dari KBAK dulu. Kemudian 2020 RT/RW kita dibuat daerah industri, kawasan industri. Itu pun nek penjenengan baca RT/RW-nya itu banyak pasal-pasal yang lucu sebenarnya. Ada tentang aturan bahwa aktivitas industri atau aktivitas pertambangan tidak boleh dilakukan meskipun di luar KBAK tidak boleh dilakukan berjarak 200 meter dari gua. Kan mereka berpikir gua itu kenceng kok gitu. Ya. Padahal gua nggak mungkin. Ya. 200 meter dari jarak mulut gua itu kan bisa jadi ya gua itu sendiri. Iya, betul. Makanya mereka tanpa nyun sewu mentah sekali nih Pak. Makanya memang kami meminta untuk revisi. Tapi beliau bukan menerima dalam arti memahami, tapi malah nyun sewu jawabannya ya malah yang kelingan biyen orangnya itu bukan nggak substansi sama sekali. Kami sudah membaca jawaban beliau di media, tapi ya kami masih tertawa aja dulu Pak. Iya. Maksudnya belum masuk itu jawaban yang semacam itu. Padahal pertanian sini juga pada hujan atau sumber Pak? Pada hujan ya. Karena luang tadi ya. Karena ketika tadi sumur bor cukup dalam juga ya. Jadi dalam kawasan kars itu kan indukasnya yang tampak di permukaan kita bisa lihat. Kalau di sini kebetulan di bagian paling pinggir Pak. Kawasan kars paling pinggir. Kita bisa lihat kawasan non kars dari sini. Suci Banaran ke sana itu kan daerah non kars. Nah, karena di pinggir itu daerah tangkapan kita ini ada yang bersatu dengan gas yang menuju ke waduk. Tapi kalau kita lihat di bagian yang terkurung daerah tangkapan yang tertutup. Tertutup itu artinya cekungan itu tidak ada
jika air hujan itu tidak ada tempat keluar dari situ. Air ngumpul di situ ya? Iya, air ngumpul di situ. Ini kok mboten enten. Kenapa? Ya karena ada luang, Pak. Jadi setiap cekungan itu pasti ada luang. Kalau nggak ada luang mesti ya telogo. Telogo itu sebenarnya ya luang sing mungkin karena tanah terarosa itu mahbang nek mriki. Itu kan sifatnya kalau udah ngelemi ya itu kan menahan air. Menahan air ya. Menahan air, kemudian dia menjadi tertampung di situ. Nah, wong ini telaga. Telaga itu ada yang bersifat perennial, tahunan, ada juga yang musiman. Kalau yang perennial itu kan mungkin karena memang sumbatannya terarosa ininya lebih tebal atau mungkin kasus lain. Iya Mas Surya, tadi artinya memang unik ya di sini ya. Sangat unik. Sangat unik. Kenapa dibikin museum khas itu? Karena unik, Pak. Apa yang dimuseumkan itu kan hal-hal unik. Kita lihat museum. Museum itu nggak untuk menyimpan benda-benda berharga, bersejarah, Lalu kenapa kita dibikin museum? Karena kita memang unik, Pak. Tapi masyarakat umum dolan ning museum kan niku ya mlebu ya metu. Ampun. Ora ngerti apa kuwi kan. Ora ngerti apa kuwi. Kenapa ada museum Kars? Karena Kars itu adalah kawasan yang unik, langka. Oke, Mas Surya, tadi seperti itu kawasan Kars cukup unik dan tetap mempertahankan untuk tidak dibangun pabrik ya berarti. Untuk yang tadi Pak petani warga Watangrejo yang Januari kemarin sosialisasinya apa nih Bu? Di balai desa atau di kantor desa itu? Mau dibangun pabrik atau gimana? Atau pripun? Penyampaian Januari kemarin itu. Warga niku napa niku diwenehi ngertos menawi titik pabrik enten mriki. Oh, tapak pabrik. Pabrik mriki. Dados warga niku mboten ngertos, Pak. Menawi mriki jeng didamel pabrik. Bahkan niki dereng dilelang. Ya warga niku mboten ajeng nyati situ. Berarti lokasi tapak pabrik itu masih tanah milik petani. Belum dijual oleh petani. Oh, masih milik petani berarti. Ditawar per meter niku 50.000, Pak. Per meter 50.000. Nggih teng pihak pabrik. Oh. Ning kula nggih dereng angsulan napa-napa nggih sesek mendel. Yang kemarin. Nggih, sareng-sareng dugi griya nggih. Nggih kalih rentang-rentang niku nggih. Banyak didel gampangane anak putuku besok apa wong iki sandang pangan nek kono. Wis piye mripike? Mripike rasa didel. Dek niku warga niku sepakat mboten ajeng tanglet regine pinten per metere niate mboten ajeng. Oh, karena tidak akan dijual selamanya nggih. Tapi mireng-mireng kok didol 5.000-an kapan nih? Oh, nek niku tahun gunung Pak. Gunung sebelah sana. Atau sing gunung sing ketan Sing ketinggal niku, Pak. Niku ngidul, Pak. Oh, sing ketan niku pun Mbon. Niku arah ke selatan mriku, Pak. Tapi sebelah gunung niku Pak, kan enten ledokane. Dadose gununge disade, ledokane mboten. Niku lahan pertanian nggih kathah, Pak, sebelah gunung-gunung ngoten niku. Malah anu, Pak, malah wis saya melih nek nggih lekitan gunung masane lemi-lemi gunung niku lak mandhap. Nah, mriki asalé petani longopan ngoten. Malah niku lahan pertanian. Wis sudu melih malah. Kalih riyen niku numbas gunung niku mboten terbuka, ngendikane ajeng nggih penghijauan jarak. Kagem kalih pon Pak riyen niku ditangleti bahan baku solar. Nggih, awite disade niku nek dekeni penghijauan kan saged beriringan kalih petani, Pak. Mboten ngrusak lahan pertanian. Sareng ajeng diteki pabrik. Mosok mriki digarap gunung dikeruk nang mboten ngrusak lahan pertanian, Pak. Dadose niku mboten anu, nek kula nggih mboten nyalahke petani asale sati gunung. Masalahe mboten terbuka niku wau. Oh. Itu ya sekitar tahun 2018. Oh.
Nggih. Mari aku pengen kena gununge didol sak sertifikate Niku nek ledukan nggih lan penghijauan kan sae mawon. Nggih. Saged Nggih. asri kayak mboten ganggu lan pertanian. Tur harga gunung niku mboten sami, Pak. Kang Werno. Kang 1000, 8000, 12000. Tahap-tahapan lah niku mboten sareng. Tahapan-tahapan. Tukune beda-beda berarti ya. Wonge sing teko beda-beda. Oh. Terus nek masalah mergi lah dereng anu Pak nih, dereng pembebasan. Atus Kalian masuk. nggih kula kalih titik kene. Ini kula nggih mboten ati sadhe tanah kok dibeli pertanian. Oh. Kene nggih kula kalih titik mriku mungkin jembatan iku lak nggih. Sing niku pintu masuk pabrik itu ya. Nggih ta Mas? Nggih. Ah ya. Oh. Petani mriki niku pun langkung sejahtera Pak. Jadi mboten enten pabrik. Kula nggih namung titik niku Pak, mboten ati sadhe tanah. Oke. Ini Mas Santo, upaya jenengan nanti ketika warga seperti ini, langkah-langkah teman-teman itu nanti bagaimana nanti? Karena kan yang jelas warga ora gelem ngedol, terus sementara engko mesti kan investor tetap berkeinginan karena berpegangan pada RT RW gitu Mas Surya. Karena RT RW iso direvisi meneh yen wis umur 10 tahun apa piro iki? 10 tahun 20 tahun kuwi. 20. Ah, pripun Mas Santo? Nggih niku sejauh niki Pak ya, upaya kita dari Tali Jiwa itu melakukan upaya dengan cara advokasi. Iya, jadi melalui pihak-pihak terkait yang sekiranya mampu membantu para petani untuk menggagalkan berdirinya tambang dan pabrik semen di sini. Ya. Dan kami berkomitmen dari Tali Jiwa itu, walaupun kita menolak, gitu, itu tetap akan menciptakan suasana yang kondusif. Biarpun bagaimana, najan to anti panas tetap digawe adem. Tetap ayem, adem. Jangan sampai nanti ada gesekan sing menjadikan kerukunan antar warga itu terpecah belah. Tapi kenyataannya kenyataan di lapangan itu nggak seperti yang kita bayangkan. Rencana kita ya adem ayem terus ngikuti jalur proses hukum yang ada di negara kita. Tapi mereka itu warga yang kontra dengan pabrik. Ini kan mempertahankan hak miliknya sendiri, Pak. Jadi nek kula ajeng nyegah istilahnya, kowe iki aja nesoni kae kan gitu. Iya. Tidak mampu. Tapi ya seperti yang diutarakan Mas Suryo tadi kan, kita tuh melalui jalur-jalur yang sesuai aturan lah, istilahnya gitu mawon. Aturan. Kalau Mas Surya kan keinginannya untuk merevisi RT RW, terus apa itu peta KPAK, analisis lingkungan juga. Ya, amdalnya juga sebetulnya banyak catatan sebetulnya ya, itu. Cuman kan kita ya sebetulnya kita kan berharap itu pada wakil kita sebetulnya. DPRD ya? Iya Pak, kita punya wakil sebetulnya. Masih ada berapa ya? Wakil DPRD ini Praji ini. Empat ya. Empat sudah pernah diajak rembuk bareng mereka berempat. Belum Pak, belum. Satu persatu. Kemarin ada yang mengundang Pak. Sudah ya. Setelah pasca DPRD. Oh, pasca DPRD itu. Kita pribadi terbukan. Lembaga yang mulai didekati Mas Santo untuk mengalokkan advokasi terhadap teman-teman petani karena ini cerita saja ketika tahun 80-an Paranggubito yang kemudian dibeli Padek Keris itu dulu itu kan juga seperti itu. Jadi harga tanah di sana dijual paling kurang Rp100, tapi akhirnya kan sana muncul LBH Jogja.
LBH Solo ke sana kan lah. Nah ini lembaga yang sudah didekati apa ya Mas? Sementara ini Walhi atau LBH Solo LBH atau Yapi Solo? LBH Solo. LBH Solo. Bersama PKP Muhammadiyah. Oh PKB Muhammadiyah. Sementara ini PKB Muhammadiyah sudah mulai komunikasi ya? Ya sudah. mulai komunikasi lah. Termasuk teman-teman pecinta lingkungan ada nggak Mas Suryo? Ada itu ya meskipun belum sudah menampakkan diri secara nyata, tapi memang dukungan sudah menikah. Pokoknya wayah-wayah kue butuh, aku siap. Tapi sejauh ini memang kami masih dalam proses nyinau piyambak dulu sama lembaga bantuan hukum terkait. Okay. Selain itu, selain lembaga lingkungan, kemudian advokasi hukum, lembaga yang lain yang sudah diajak komunikasi mana? Jaringan Kendeng sudah Pak, kebetulan kami di Waktu Kupatan Kendeng. Itu kalau tanggalnya saya lupa, tanggal berapa itu Mas? tanggal 20. Oh iya, tanggal 5 April. Tanggal 5 April ya. Kita kan diundang dari perwakilan dari Talijo kan diundang di Kupatan Kendeng sono. Dan teman-teman di sono juga membuka pintu. Suatu saat Talijo membutuhkan bantuan dari saudara-saudara di Kendeng, mereka siap membantu kita. Jejaringnya maksudnya. Dari jejaring yang mendukung Kendeng, kebetulan waktu itu kan memang lagi sedang dibahas itu Talijo Praci. Oh, yang di Kendeng? Iya, waktu di Kendeng itu kami diundang, kami datang. Ya alhamdulillah, kami kebetulan berkesempatan bisa datang. Kedua memang concernnya paling dominan yang dibahas kita. Ini cukup tersanjung waktu di sana. Banyak dukungan dari mereka, tapi ya Kendeng gagal lah ya? Kendeng sebenarnya masih proses. Perlawanan. Oh. Menang dibanding gitu. Tapi semoga di sini nanti tidak menang tes gitu kan. Menang Saya membayangkan perjuangan kawan derek Kendeng ya. Tapi kan sini kan baru rencana tuh Mas Rai. Kan baru rencana nih, kan belum ada. Oh, pabrik membangun letak batu pertama kan belum ada nih, gitu. Berarti kan baru rencana akan didirikan kan katanya. Didirikan walaupun AMDAL sudah kita baca kan, AMDAL kan sudah oke, gitu niku. Berarti kan pihak investor kan akan mengurus ke regulasi-regulasi yang lain. Jane kula niku AMDAL niku mboten ngertos yang. AMDAL niku napa waune niku ya. Ya kan tadi Pak, masa gini loh. Yang jadi pertanyaan dari pertanyaan. AMDAL keluar, tapi lahan belum dibebaskan. Itu saya juga nggak tahu Pak prosesnya AMDAL gimana. Tapi kata teman-teman yang tahu, harusnya nggak kayak gitu. Wih, kudune orang ngono kuwi, kudune dibebaskan lahannya. AMDAL lagi digawe, harusnya kan gitu. Tapi ini lahan masih hak miliknya petani gitu. Dan lahan ini bukan lahan perhutani, bukan lahan kas atau lahan bengkok perangkat, murni warisannya leluhur para petani. Yang jadi pertanyaan gini, kok iso AMDAL medal? Nggih kados pertemuan enten bali dusun niku nggih mangkano sertifikat wis duwe. Terus namanya pipil ben taun yo bayar. Lah tok isa-isane ketoke kuwi. Ngoten Pak sing karepe lahan pertanian mriki niku mboten di napa dereng dilelang kok ajeng dadi pabrik. Iya nek oleh dituku ngoten lho. Asal. Lah nek mboten kados ngendikane Mas Isur kian. Kados ngendikane Mas Isur pami ngene rencang kula orek-orek jeng kula dadi kandang pitik. Apa ya oleh kula kados tandatan apa asal kian. Sak derenge mboten enten sosialisasi niku. Iya. Dianggap kula niki anu Pak. Anggap wong paling gampang diremehne ngoten lho. Gampang iki. Wong tani gampang dimimi duit.
ning kenyataan gitu Pak. Wong tani iki sithik-sithik iso mikir, ajengan aku lulusan SD gitu. Anak putune sok ben nek kuwi tak dolke sing arep tak keke anak putuku apa. Nek duit ya nek ora kek dienggo nyelot ta dienggo kek entek. Walaupun Malah ngerti. Slot. Slot niku nek kirane enten jadi slot ciros. Lah nek mboten rampung. Niku ngendikane niku nggih enten Pak. Wah besok anakku matah tani yo. Kula riyen niku wektu nem nggih mboten tani. Biasane mangke yo warga nggih tani. Rong suwe. Lah saiki nek mboten tani Pak, jeng kula nggih nyekolahke anak kula napa. Mboten sombong Pak, anak kula niku sarjana kebidanan ngantos S1 profesi nggih saking hasil tani kula. Hasil tani kula niku nggih kula tiyang bodho Pak. SD mah nggih sampun lulus nik anak kula nggih pun teng kebidanan Pak nggih ya. Dadase raga niku hasil pertanian kalih peternak niku Pak nggih. Tanah jenengan wiar-wiar nggih. Ya wiar Pak, nggih. Ya lumayan ya. 1 hektar. Pirang langkung Pak. Minimal 1 hektar ta. Nggih. Ora ya berarti kan Ya mengke ternake. ternake lah nggih. Mengke Kula kula niku niku ajeng nggih. dadi pabrik ternak kula makane nopo? dan mungkin ada guru kayak UMKM UMR sing disaingke kali penghasilan petani ya Betul. Tani sambil Hasil petani ya iso nyekolahke anak nang perguruan tinggi pak ya wis kepiye to kira diowah-owahi malah. Oke, oke Mas Surya kembali ke materi. 2 surat jenengan kirim, baru 1 surat yang ditanggapi. Harapan jenengan terhadap surat bupati kapan bisa direalisasikan? semoga segera direspon, ditanggapi sama seperti yang DPR dilakukan, sehingga perjuangan kita ini tetap tetap rapi itu maksud kami. Tidak ada nyun sewu. Nek tidak ditanggapi, kami sebagai masyarakat luas, ya nopo melih anu nih, pasti kan pinginnya ya sing gruduk, sing nopo. Iya. Nyuwun, maksudnya mungkin dari media ini menawi yang berkepentingan apa yang bersangkutan ikut nopo melihat nopo menonton ini, nyuwun kami memohon untuk ditanggapi dengan baik, karena langkah kami juga baik, karena kami bertekad untuk betul kami protes, betul kami menolak, betul kami tidak terima merasa disakiti, tapi kami ya pengen menempuh jalur-jalur yang baik untuk ampun didadekake. Ning nek nembe ngeten wae ora ditanggapi kan artinya ya artinya surat itu resmi gitu. Yang dikirimkan kepada DPRD dan kepada bupati. DPRD menanggapi surat jenengan dengan mengundang jenengan melakukan dengan pendapat di DPRD. itu kan bagus. Nah, di bupati harapan jenengan kalau bisa seperti DPRD, bupati ngundang teman-teman di pendopo, Atau kalau ke Praci juga lebih atau baik. ke Praci juga lebih baik. Atau kalau nggak bisa berkirim surat juga, karena kan surat jenengan kan surat tulisan kan dibalasi dengan surat kan enggak? Nggih, nopo surat. Artinya kan ada enak jawaban, enak kepastian kan tadi. Enak kepastian. Ampun ditokne mawon. Ampun ditokne mawon. Baik pun belum. Oh, belum. Belum ya Pak ya? Belum. Tapi dari Tani Jiwa sudah berkomunikasi dengan penerima awal belum? Gitu. Sudah ada. Kalau bukti penerimaan itu kan kami sengaja mengirim tidak langsung kurir, tapi kami lewatkan kurir biar penerimanya jelas, terdata, terdokumentasi. Terdokumentasi. Tapi secara lisan sudah berkomunikasi dengan Kabak Umum, TU Bupati atau ajudan gitu, teman-teman belum ya? Saya pikir seperti yang dilakukan DPRD, asisten sekretaris Dewan mereka mengkonfirmasi by phone. Kan ada banyak jalur yang kita sediakan, Pak. Ya, di situ email kita kirim. Soft file-nya kita kirim via email. Surat fisiknya kita kirim via pos.
telepon juga ada, WhatsApp juga ada. Nek kalau belum ada respon itu ya kebangetan nek karena alasan terkendala oleh sarana komunikasi. Kan banyak jalan yang harus direspon sebetulnya, Pak. Atau juga lewat wakil kita dulu. Wakil kita DPRD Praji kan ada 4 tadi. Ya. Ada 4, minta tolong komunikasi dengan Pak Bupati karena kan mungkin jago dia juga kan itu. Ya. Takon Pak Bupati nemoni tali jiwa kapan toh kan gitu kita. Ya, sudah kita juga sudah tanyakan. Tapi jawaban formalnya kan semacam itu. Kalau jawaban undergroundnya udah ada, Pak. Cuma kami nggak bisa harus mempercayai itu 100% ya. Desas-desusnya begini begitu. Cuma kan kita nggak bisa untuk menyatakan itu sebagai informasi yang benar gitu. Ya. Nah, mungkin untuk statement terakhir, closing statement Mas Suryo dan Mas Santo, karena tadi sudah disampaikan banyak harapan secara makro, kemudian tadi Kendeng juga oke, sudah menjalin komunikasi, sementara gerobokan berdiri pabrik semen yang sudah berjalan, monggo kami persilahkan. Jadi saya sebagai salah satu warga juga yang tanah kelahiran saya sedang terancam untuk pembangunan pabrik semen maupun tambang semen. Saya menyatakan secara pribadi akan tetap menolak keinginan ini tanpa kompromi, tanpa kami diatur-atur seperti yang sebelumnya. Namun kami juga akan menyampaikan penolakan ini secara baik. Kami juga berharap warga masyarakat tetap teguh dengan pendiriannya, tidak mudah digembosi, entah itu dalam bentuk harga tanah, dalam bentuk intimidasi yang lain. Kami harap tetap teguh karena cita-cita panjenengan untuk kelestarian alam maupun untuk keberlangsungan pertanian dan masa depan anak cucu itu hal yang benar-benar menjadi tanggung jawab yang harus panjenengan laksanakan juga. Kami harap baik dari masyarakat petani maupun kawan-kawan juga yang berjuang untuk melakukan penolakan ini tetap teguh pendirian, tidak mau diintervensi pihak manapun, yang sampai saat ini alhamdulillah masih tetap kita jaga. Kelestarian lingkungan bukan hanya kita sendiri, Bapak-Bapak. Kelestarian lingkungan itu dalam arti besar, mungkin penjenengan masih pikir iki aku nyelametke lemahku dewe anak putuku, tapi ada impact atau dampak yang lebih luas. Penjenengan mungkin berhasil menjaga ini semua warga, nggak cuma ring 1, ring 2, ring 3, banyak yang akan berterima kasih pada kita. Lingkungan atau alam sudah menyediakan sekian banyak kebaikan untuk kita. Tapi nanti kalau alam dirusak, dia bakal imbales. Kita akan terusir, dan sebagai ruang hidup kita, mungkin kita nggak akan bisa bercerita lagi. Baik secara perasaan maupun pikiran, saya sadar dengan sebenar-benarnya bahwa misi ini harus kita selesaikan dengan hasil yang seperti yang kita inginkan bersama. Kami tidak akan mundur meskipun berbagai pengamat politik, pengamat sosial bahwa ini akan terus bergulir, ini tidak akan pernah berhenti. Semampu kami lah, semampu kita tetap bertahan.
nek bangsa arek ngarani menang nopo kalah, ya kita nggak tahu Pak. Takdir Gusti Allah mungkin kersane pripun. Tapi setidaknya kita akan berada di pihak yang kami rasa benar sampai mati pun, ya akan tetap bertahan seperti kami. Mohon maaf jika tidak, kami terbata-bata untuk menyampaikan closing system ini, closing statement ini, Pak. Ya, terima kasih Mas Ryo. Mas Santo akan menambahkan closing statement. Kalau saya cuma ingin menambahkan khususnya ke ini Pak, anggota Tali Jiwo, petani, warga yang kontra dengan tambang dan pabrik semen. Bahkan untuk teman-teman mungkin dukungan dari Laskar Tali Jiwo itu ya, saya menghimbau, saya mengharapkan mari kita ciptakan keadaan situasi yang kondusif di Wonogiri, khususnya di Praji, karena tidak semua masalah itu bisa kita selesaikan dengan cara kekerasan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Pokoknya apapun yang terjadi, intimidasi dalam bentuk apapun, mari kita sikapi dengan kepala dingin. Cuma itu aja Pak. Ya. Terima kasih Mas Suryo dan Mas Anto dari Tali Jiwo dan pada para petani Watang Rejo. Terima kasih pemirsa channel YouTube Purtalika Network, dan masyarakat sini sebenarnya berharap kalau kita melihat di sini lebih pada mereka ingin ketahanan pangan itu juga dilaksanakan di Watang Rejo. Karena di sini kalau kita lihat itu tanaman ketela pohon, jagung, kacang itu juga tumbuh subur di sini. Sehingga mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh teman-teman Tali Jiwo, warga Watang Rejo tercapai, dan ketahanan pangan sebagai program dari Presiden Prabowo tetap berjalan. Warga Watang Rejo Praji Mantoro itu tidak alergi investor, tidak anti pembangunan, tidak anti pabrik, tidak anti industri. Tetapi mari kita jaga keberadaan pabrik yang ada di Praji ataupun dimanapun, tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Tidak dirusak lingkungannya, tetap dilestarikan, menyatu dengan alam, karena kesatuan alam dengan diri kita manusia akan menambah kenyamanan kehidupan kita bersama. Amin. Terima kasih dan matur nuwun Mas Ryo.